Kali ini diawali dengan kekalahan timnas Jerman 4-1 atas Jepang. Selain itu, untuk timnas Garuda sendiri, timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas Turkmenistan. Untuk dalam dunia olahraga, kekalahan adalah hal biasa. Tapi di Indonesia sendiri ada sesuatu yang sensitif tentang kekalahan. Di antaranya adalah kekalahan ketika nyapres atau menjadi presiden. Hai semuanya, kembali lagi kita di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang lampu. Ya, lampu untuk reptil. Dimana sebelum kita membahas tentang lampu, kita akan membahas sebentar tentang apa itu sinar UV. Sinar UV atau ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Nah, jadi untuk sinar ini sendiri sebenarnya dia adalah sinar yang tidak terlihat dan kasat mata. Kita sebagai manusia tentunya akan kesulitan untuk melihat sinar tersebut. Tetapi kita bisa merasakan, hanya beberapa hewan tertentu yang bisa. Yang perlu digarisbawahi adalah sinar UV adalah sinar elektromagnetik, di mana ini dihasilkan oleh matahari. Garis besarnya adalah sinar elektromagnetik yang dihasilkan oleh matahari. Nah, kemudian apakah sinar ini bisa menembus sampai ke bumi atau sampai ke hewan atau manusia? Jawabannya adalah di lapisan langit itu terdapat ozon. Ozon ini akan memfilter sinar-sinar tersebut sehingga tidak langsung menembus ke bumi, karena selain bermanfaat bagi bumi dan hewan-hewan, sebenarnya sinar ini juga mempunyai beberapa bahaya. Nah, beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh sinar UV sendiri adalah diantaranya kulit terbakar, penuaan dini, dan menyebabkan keputihan pada rambut. Selain itu, ini juga bisa menyebabkan ruam di kulit. Kemudian selain itu, bisa juga menyebabkan kanker kulit dan merusak penglihatan kita. Nah, di sisi lain dari bahaya tadi, terdapat beberapa manfaat dari sinar ultraviolet sendiri, yaitu sebagai sumber dari vitamin D, menyebabkan pertumbuhan tulang dan kesehatan kulit, serta juga bisa meningkatkan kualitas tidur. Nah, dari hal tersebut bisa kita ketahui bahwa negara dengan sinar matahari terbesar dan terbaik, penduduknya memiliki kualitas tidur yang baik. Kemudian bisa mengobati penyakit kulit, mencegah depresi, dan mengurangi resiko kanker yang dialami oleh manusia. Oke, kemudian ada jenis apa saja ultraviolet? Itu biasa kita dengarkan sinar UV atau ultraviolet itu ada bermacam-macam. Di antaranya ada 3, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Nah, apa itu sinar UVA, UVB, dan UVC tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Sinar UVA adalah sinar yang dianggap sebagai ultraviolet yang paling kuat dan mampu menembus awan serta kaca, bahkan tetap ada di saat cuaca mendung ataupun sinar. Dimana sinar UVA juga dapat menyerap lebih dalam hingga ke lapisan dermis. Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis, dimana ia berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Kemudian untuk sinar UVB adalah sinar yang dapat terserap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca, namun jangkauan paparannya hanya dapat mencapai lapisan epidermis kulit. Sinar UVB dapat menyebabkan kulit memerah, perih, dan terbakar. Kemudian untuk sinar UVC, di mana ini merupakan sinar UV atau ultraviolet yang paling berbahaya bagi kulit. Namun sinar UVC ini tidak bisa menembus lapisan ozon, sehingga sinar ini tidak bisa mencapai permukaan bumi. Sekarang kita akan membahas betapa pentingnya sinar UVA, UVB atau ultraviolet tersebut terhadap hewan peliharaan kita, terutama reptil dan kura-kura. Untuk UVB, di mana UVB ini adalah sinar yang tidak dapat menembus awan tadi. Nah, bisa kita ketahui bahwa UVB ini
sebenarnya sangat diperlukan oleh reptil. Kenapa? Karena di habitat aslinya reptil tersebut biasanya menghuni wilayah-wilayah yang panas seperti kura-kura sulcata di gurun, dan mungkin untuk reptil lainnya seperti iguana atau bunglon dan ular, mereka juga sangat menyukai panas. Nah, di mana UVB sendiri ini berperan untuk pembentukan kalsium dan tulang. Ini berlaku bagi seluruh makhluk hidup ya, termasuk hewan dan manusia itu sendiri. Nah, kemudian untuk UVA, apa itu UVA? Di mana UVA ini adalah penghasil panas. Nah, untuk UVA sendiri sesuai dengan karakter tempat hidup reptil tersebut seperti sulcata, dia pasti membutuhkan panas. Nah, peran UVA di sini adalah memberikan panas di lingkungan dia hidup, atau bisa kita katakan kandang tempat dia hidup dan terarium. Nah, untuk lampu yang kita butuhkan dalam terarium kita atau kandang reptil atau sulcata kita bisa menggunakan ini. Nah, di sini kita punya dua lampu ya, dimana ini adalah lampu yang menghasilkan panas. Kemudian ini kita mempunyai dua ya, lampu yang mengandung UVA dan UVB. Nah, kemudian untuk ukurannya ini ada dua juga, ini 75 watt dan ini 50 watt. Nah, untuk ini berukuran 50 watt ya, 220 sampai 240 volt. Nah, kenapa ini saya beli kemarin? Kenapa kemarin saya membeli yang ini ya? Lampu ini dibutuhkan untuk kebutuhan panas. Nah, ini lampu ini bisa digunakan untuk hewan lain juga seperti ayam atau kadal, atau mungkin untuk penghangat telur ya, penetas telur bisa digunakan untuk ini. Nah, untuk ukurannya sendiri itu 50 watt ya, itu bisa kita sesuaikan dengan kandang yang kita pakai. Nah, jadi saya membeli ini kemarin karena lampu yang saya sebelumnya itu sudah putus dan saya membutuhkan lampu yang berfungsi untuk menghangatkan karena kura-kura sudah agak dewasa ya. Nah, kemudian ini lampu yang mengandung UVA dan UVB. Nah, ini sudah saya beli ya kemarin. Nah, inilah adalah lampu yang ideal untuk reptil yang kita pelihara atau untuk terarium kita. Nah, berikutnya kita akan melihat seperti apa perbedaan nyalanya. Kita akan mencoba. Ini untuk lampu yang UVA atau biasa, dia hanya menghasilkan panas. Nah, seperti ini nyalanya. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan kemarin, lampu ini bisa menghasilkan panas hingga suhu di kandang kura-kura saya mencapai 34 sampai 35 derajat Celcius. Ya, memang sesuai dasarnya lampu ini memang dihasilkan untuk menghasilkan panas. Oke, kita akan lanjut dengan lampu reptil ya, yang bisa menghasilkan UVA dan UVB. Nah, ini panas sekali ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba lampu yang UVA UVB. Ini lampu yang ideal untuk reptil. Nah, ini untuk perbedaannya bisa kita lihat. Nah, sebenarnya sepintas apakah bisa kita lihat perbedaan tersebut? Ya, benar. Untuk UVA dan UVB ini sebenarnya sama dengan lampu UVA yang sebelumnya tersebut, tapi itu hanya dari segi cahaya dan sinarnya. Untuk UVB sendiri ini tidak bisa kita lihat dengan kasat mata ya, dan kita harus mengukurnya dengan UVB meter. Nah,
UVB ini yang sangat dibutuhkan oleh reptil. Nah, untuk panas dari lampu reptil yang UVB ini, dari beberapa kasus saya sebelumnya, dia hanya bisa mencapai 30 sampai tertinggi 33 derajat Celcius di kandang, dan dia bisa stabil seperti itu, tidak seperti lampu yang UVA tadi. Ini bisa meningkatkan suhu apabila digunakan terus-menerus, dan suhu yang dicapai tentunya akan sangat panas ya. Nah oke, jadi untuk rekomendasi dari saya, carilah sesuai kebutuhan dan pastikan benda tersebut benar-benar bermanfaat untuk kondisi kandang kita, terarium atau hewan yang kita pelihara. Ya mungkin cukup sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.